agar mereka juga ada di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Saudara-saudari, selamat datang kembali. Jika video sebelumnya membahas struktur gereja, maka video ini akan membahas denyut nadi rohani gereja, yakni 7 sakramen. Di komunitas Kristen, istilah sakramen atau ordinasi mungkin merujuk pada baptisan dan perjamuan Tuhan. Namun, dalam iman Katolik, sakramen didefinisikan secara lebih mendalam. Sakramen adalah tanda kelihatan yang didirikan oleh Kristus yang secara efektif menyalurkan rahmat ilahi yang dilambangkannya. Dalam bahasa Latin, hal ini disebut ex opere operato. Artinya, rahmat bekerja melalui sakramen itu sendiri bukan karena kekudusan si pelayan, melainkan karena kuasa Kristus yang hadir di dalamnya. Kami mengakui 7 sakramen yang dibagi ke dalam 3 kategori besar. Kelompok kategori yang pertama yaitu sakramen-sakramen inisiasi Kristen. Sakramen-sakramen ini menanamkan dan menumbuhkan kehidupan ilahi dalam diri kita, menjadikan kita anggota penuh Kristus dan gerejanya. Pertama, sakramen baptis. Anda mungkin telah dibaptis di gereja Anda, dan kami mengakui baptisan itu sah jika dilakukan dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra atau Anak, dan Roh Kudus. Baptisan adalah dasar dari seluruh kehidupan Kristiani. Ia membersihkan dosa asal dan dosa pribadi, dan menyatukan kita dengan Kristus, serta menjadikan kita anggota gereja. Dengan menerima sakramen ini, kita kemudian boleh menerima sakramen-sakramen yang lain. Kedua, sakramen penguatan, atau lebih dikenal sakramen krisma. Sakramen ini melengkapi rahmat baptisan. Melalui pengurapan dengan minyak krisma dan penumpangan tangan uskup, kita menerima kepenuhan karunia Roh Kudus. Sakramen ini memberikan kekuatan khusus untuk menjadi saksi Kristus yang matang di tengah-tengah dunia. Dan yang ketiga adalah sakramen Ekaristi. Inilah pusat dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Ekaristi adalah pengorbanan Kristus di Kalvari yang dihadirkan kembali secara sakramental di altar. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kami percaya pada kehadiran nyata, the real presence, melalui transubstansiasi. Menerima Ekaristi berarti menerima tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Yesus Kristus sendiri. Ini adalah makanan rohani yang memelihara kita dalam perjalanan menuju surga. Kelompok kategori kedua yaitu kelompok kategori sakramen-sakramen penyembuhan. Setelah kita diinisiasi, kita perlu disembuhkan dari kerapuhan dan dosa. Kristus menyediakan 2 sakramen untuk pemulihan spiritual dan fisik kita. Yang pertama, sakramen tobat atau rekonsiliasi. Sakramen ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi kepada seorang imam. Dan melalui kuasa yang diberikan Kristus kepada para rasulnya, imam bertindak in persona Christi dalam pribadi Kristus dan memberikan pengampunan Allah. Ini adalah sarana yang luar biasa untuk rekonsiliasi dengan Allah dan dengan gereja. Yang kedua adalah sakramen pengurapan orang sakit.
Sakramen ini diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya sakit parah, atau usia tua, atau yang menjelang kematian. Tujuannya adalah untuk menguatkan, memberi penghiburan, dan menyatukan penderitaan orang sakit itu dengan penderitaan Kristus tentunya. Sakramen ini dapat, jika itu kehendak Tuhan, memulihkan kesehatan fisik. Tetapi yang pasti sakramen ini akan selalu memulihkan kesehatan spiritual. Berikut kelompok kategori yang ketiga, yaitu sakramen-sakramen pelayanan atau persekutuan. Sakramen-sakramen yang ada dalam kelompok sakramen pelayanan ini ditujukan untuk keselamatan orang lain melalui pelayanan kepada persekutuan. Pertama, sakramen imamat. Imamat adalah sakramen di mana seseorang ditabiskan dan menerima karunia dan misi sakral yang diberikan Kristus kepada para rasul. Ada 3 tingkat imamat: diakon, imam atau pastor, dan uskup. Seorang imam misalnya menerima kuasa untuk mengkonsekrasikan ekaristi dan mengampuni dosa. Ini adalah pembedaan yang penting dengan panggilan pelayanan di komunitas Kristen Anda sebelumnya. Dan sakramen yang kedua yaitu sakramen perkawinan. Perkawinan antar 2 orang yang telah dibaptis diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Artinya, ikatan perkawinan adalah simbol tak terceraikan dari kesetiaan Kristus dan gerejanya. Rahmat sakramen ini membantu pasangan untuk menguduskan pasangannya dan membesarkan anak-anak mereka dalam iman. Gereja Katolik menjunjung tinggi persatuan dan ketidakterceraian dari sebuah perkawinan. Saudara-saudari yang terkasih, 7 sakramen ini membentuk sebuah siklus kehidupan rohani yang lengkap. Dari kelahiran kembali, baptisan, hingga puncak kehidupan, ekaristi, dan akhir kehidupan, pengurapan orang sakit. Menerima sakramen-sakramen ini berarti membiarkan kuasa Kristus secara nyata bekerja dan mengubah hidup Anda di setiap tahapnya. Ini adalah janji Gereja Katolik bahwa rahmat Allah bukanlah janji yang abstrak, tetapi anugerah yang nyata melalui tanda-tanda yang kelihatan yang kita jumpai dalam sakramen. Saudara-saudari, pada video berikutnya kita akan membahas secara mendalam aspek lain yang sering menimbulkan pertanyaan, yaitu peran Maria dan Orang Kudus, serta bagaimana doa perantara ini selaras dengan penyembahan kita kepada Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Agar mereka juga ada di dalam kita, sehingga dunia percaya